Halo, kembali lagi di Mata dan Telinga, your tool to feed your soul. Bersama saya ini adalah seorang wanita yang saya nggak sengaja ini ketemu, karena sejak kemarin ada sebuah kejadian yang mengharuskan dia ini wajahnya jadi lalu lalang di media pertelevisian, di mana dia juga dulu pernah bekerja di salah satunya, dan terus kemudian ketemu karena ngobrol untuk dilihatkan kira-kira masa depannya ini akan seperti apa. Saya termasuk yang mengencourage beliau ini untuk terus maju dalam perjuangan untuk keluarga, terutama putri semata wayangnya. Untuk kalian semua, inilah Weni Aryani. Apa kabar Mbak Wen? Baik Mas Den. Sidangnya apa kabar? Sidang alhamdulillah lancar. Artinya lancar, kita masih lanjut sampai sekarang. Kurang berapa persidangan lagi? 2 kali sidang lagi Mas. 2 kali sidang lagi. Jadi minggu ini adalah sidang untuk tambahan bukti baru dari pihak Reski. Nanti yang nextnya adalah kesimpulan insya Allah. Amin. Berarti Keke sehat ya? Alhamdulillah Keke sehat. Masih online. Sama anakku juga masih online. Oke, orang-orang ini kan akhirnya tahu nih. Dan dirimu termasuk jadi sekarang itu seseorang yang kalau sekarang ini sering dibicarakan tuh kayak adiknya almarhum Bibi Febria Andriansyah, Fuji. Ini kan tiba-tiba viral. Padahal dia ya sebenarnya seseorang yang di televisi itu jarang terekspos wajahnya. Dirimu juga tiba-tiba terekspos padahal dulunya dirimu kerja di televisi. Tapi orang-orang ini penasaran, latar belakangmu itu dulu gimana sih ceritanya. Nah, untuk itu saya punya kartu. Ya. Ini minumannya nanti sudah dijampi-jampi. Yang baik ya jampinya Mas. Silakan dikocok kartunya. Oke. Nanti keluarkan 5 kartu. Jadi untuk yang kebetulan selama setengah tahun lebih ke belakang ini nggak main sosial media, terus nggak tahu wajahnya, Weni Aryani, ya. Ini adalah wanita inisial W. Dibuka atau gimana Mas? Iya, taruh sini 5 kartu. Oke. Yang saat ini memperjuangkan hak untuk Keke ya, Mbak ya. Kita mulai dari kartu pertama, the 5 of coins. Orang tahu dirimu muncul itu kondisinya dalam kondisi yang ya kalau dibilang memperjuangkan sesuatu, dan akhirnya orang tahu kehidupanmu dengan semua yang terjadi, dan ternyata saat itu orang tahu dalam kondisi yang memang kalau dibilang ya sulit untuk dibanggakan. Iya. Tapi Mbak Weni ini pernah hidup di masa-masa yang sangat membanggakan. Nah, kita akan maju lagi, mundur lagi ke belakang. Dimulai dari awal. Dulu dirimu ini lahir di mana, dari keluarga apa, terus kok akhirnya berakhir misalkan kerja di dunia televisi TV, gitu ya, tapi kok terus dari TV bisa ikut tender proyek-proyek yang besar seperti itu. Gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu adalah saya itu kan senang bergaul sebenarnya, temennya banyak gitu ya, temennya banyak. Saya dimulai kerja dari IO sebetulnya Mas. IO ya? Dari IO, jadi sempat pegang beberapa klien besar gitu kan, handle. Dan saya juga habis dari IO. Kan kalau IO itu kan rata-rata kantornya itu di rumah-rumah gitu betul. kan. Kalau IO karena mereka butuh space buat perizinan. Karena 24 jam kalau lagi loading atau apa. Waktu itu mikir, aduh pengen banget punya kantor yang di gedung gitu kan. Saya pengen banget punya kantor di gedung, enak kali ya gitu. Kita naik lift agak norak ya kan umur-umur gue. Terus akhirnya ada saya punya klien itu saya kenalin, kalau kamu masuk TV, ayo aku bantu, dia bilang gitu ya. Ada klien saya bicara gitu, saya dikenalin lah ke salah satu bos saya di Antv gitu. Nah, jadilah saya masuk di Antv dengan bangganya kan ya. Itu tahun berapa? Udah lama sekali ya. Jadi saya di Antv dulu, itu tahun sekitar umur saya 21-22 lah. Oh, berarti kayak anak-anak yang akhirnya lulus kuliah. 20 tahun yang lalu, iya betul. Itu. Jadi saya kuliah sambil kerja sebenarnya Mas Den. Nah, dulu saya kuliah di London School PR. Oh, memang PR itu di situ. Jadi memang cocok sama apa yang di sekolah itu. Saya senang bergaul dengan orang baru, saya senang punya networking gitu. Itu aku tipenya ya. Ini jarang sekali karena orang
akhirnya sesuai sekolahnya dengan apa yang dihobikan. Ya. PR itu public relation, betul ya. Dan kalau orang-orang yang suka berteman memang akhirnya lebih cocok kalau sekolahnya di jurusan yang seperti itu. Nah, waktu masuk itu berarti bukan diproduksi ya, karena orang biasanya mengira kalau masuk TV produksi. Itu yaitu tadi mengarahkan produksi dan sebagainya, bukan ya Mbak? Bukan, kalau aku di marketing. Sales department ya. Jadi kalau sales department kan ada marketing, ada sales beda ya. Kalau marketing kita kan lebih bikin package, tapi kalau sales kita effortnya hanya jualan gitu, gitu kan. Jadi bukan masalah, balik lagi ke Mas Denny bilang, kalau orang basic major ambilnya kuliah apa, terus dia kerjanya jadi apa. Sebenarnya buat saya ujung tombak manapun perusahaan itu adalah marketing. Dan semua orang berpotensi menjadi seorang marketing. Oh ya? Oh ya. Saya ada cerita satu hal deh. Gimana, pada coba? Saat saya usaha sendiri, itu kan saya mencari titik-titik billboard kan. Ya, kebetulan saya pegang klien besar dan semua sekeliling saya termotivate oleh saya untuk mencari titik, karena mereka memberikan titik kepada saya. Mereka saya kasih fee dong. Karena supaya saya kerja lebih cepat, siapapun yang bisa provide, gue kasih lu fee, kickback ya. Sampai maaf nih ya, asisten rumah tangga saya ikut cari loh. Oh ya? Dan rezekinya dia itu dipilih sama klien. Jadi bahwa semua orang berpotensi menjadi seorang marketing. Sebentar, dia dapat komisi berapa? Di bawah 100, di atas 75. Lumayan dong. Iya, tapi asisten rumah tangga nggak mungkin gajinya di atas 15 juta kan ya? Nggak. Ya, makanya tapi di Indonesia. Tapi kan semua itu saya pukul pro rate ya. Artinya semua yang bisa memberikan, akan saya tidak membedakan itu. bahwa ini dari si Mbak sekian, enggak. Itu udah rezeki dia, memang saya punya bottom line segitu gitu loh. Oke. Nah, apa yang dilakukan dia saat itu? Sampai akhirnya bisa menang gitu loh, dapat. Karena gini loh, karena dia tuh termotivasi oleh keadaan di kantor mungkin ya. Kita berpacu mencari titik segala macam. Pada saat itu kan saya pegang juga salah satu partai yang lagi campaign pada masanya ya kan. Dan itu luar biasa nyari titiknya, kita nyari se-Indonesia. Baik. Nah akhirnya dia mencari, karena kebetulan pada saat saya usaha sendiri, saya hanya trader, menjual titik orang, belum berkemampuan untuk menjual titik sendiri, gitu loh. Nah itu dia akhirnya dapat seperti itu, dan terus pas dia dapat uang sebesar itu reaksinya gimana tuh? Oh dia senang banget, dia langsung pergi umroh sih. Tapi artinya gini ya, semua itu sama di mata saya, bahwa mereka punya kemampuan. By person itu sama kok. Tuhan memberikan kemampuan yang sama. Hanya tinggal kita mengolah pada diri kita gitu. Itu kemampuan atau jangan-jangan cuman apa ya, kalau kita bilang, kalau kita nggak mau, kemauan dan keinginan ngerti nggak? Iya. Kalau kita nggak mau, kita bisa diem. Ya udahlah, nggak mungkin. Dan nggak mungkin tiba-tiba datang nawarin ke dia. Asisten rumah tangga kan saya bisa bilang nggak mungkin lah gitu kan. Dan dia berinisiatif nyuruh anaknya keliling Jakarta untuk foto-fotoin titik. Itu inisiatif ya. Itu yang dilakukan? Itu yang dia lakukan. Itu canvassing kan berarti ya? Oh iya betul. Itu yang dia lakukan. Artinya kalau tidak ada inisiatif, tidak ada kemauan, tidak akan ada kejadian. Seperti kun fayakun lah. Iya. Kunnya Allah, fayakunnya kita berusaha. Iya, harus berusaha. Iya dong. Oke. Berarti saat dirimu bilang kalau semua orang itu memiliki kemampuan untuk menjual, itu benar adanya, tapi memang harus dibarengi dengan kegigihan, karena motoin itu tadi titik itu. Saya tidak perlulah berkaca pada pengalaman orang, saya berkaca pada pengalaman saya. Saya tahu diri kok saya ini siapa. Bukan dari keluarga yang bermewah-mewah, bukan, tapi tidak mampu ya. Keluarga saya sedang-sedang aja. Tapi saya punya kemampuan bekerja lebih daripada yang orang biasa. Akhirnya Allah memberikan amanah yang luar biasa juga pada saya gitu. Orang stay bersama keluarganya weekend, saya harus cari uang gitu. Nah, di masa itu berarti sebelum masuk ke TV atau Etos itu berarti sebelumnya dong ya, waktu di IO itu tadi? Iya, waktu di IO saya seperti itu. Itu IO sendiri atau kerja di masih kerja sama orang? Kerja sama orang terus pindah ke televisi? Gajiku 500.000 loh mas. Karena saya kerja sambil kuliah benar, zaman itu. Tapi namanya anak kuliah kan senang-senang aja digaji gitu kan. Terus sambil ikut main. event. Saya senang dunia entertainment itu karena bekerja sambil bermain buat saya. Ya kan, saya tidak monoton pekerjaannya gitu. Saya ketemu klien, bicara desain, bicara konsep. Dan konsepnya kan party atau apa, jadi fun buat saya. Oke. Nah setelah masuk TV, apa perbedaannya yang dirasakan dari IO, terus kemudian ke penyiaran? Kita kalau ke penyiaran balik lagi basic aku marketing. Cuman kan punya konsep yang lebih luas kalau di TV. Kita bekerja sama dengan banyak divisi gitu kan. Network saya juga jadi lebih luas.
kliennya juga jadi lebih besar gitu sih, network. Tapi ya kerjanya jadi lebih dinamis aja buat aku. Nah, dari situ berapa tahun di Antv? Antv kebetulan nggak lama. Jadi Antv nggak lama. Saya handle satu klien dan itu deket sekali, klien cukup besar ya buat saya di dunia pertelevisian. Nah, dari semenjak, karena saya tuh sebenarnya bukan sarjana, Mas. Jadi makanya saya tidak pede untuk masuk memberikan CV gitu kan ke perusahaan besar. Makanya pada saat orang di kantor Antv itu mereka pulang, saya masih kerja. Karena saya harus kerja, pikir saya harus lebih giat daripada mereka yang punya titel dong. Iya gitu. Udah saya handle satu klien, muncullah TV baru tuh, Trans TV. Betul, gitu kan. di zaman itu ya. Nah, semua kita anak-anak TV tuh pengen banget masuk Trans. Karena ngeliat mereka punya seragam, ngeliat mereka sepertinya asik gitu ya. Kita anak-anak Antv tuh yang aduh, tiap lewat Trans TV itu kantor gue gitu kan. Cuman saya nggak pede. Kenapa? Saya nggak pede buat ngasih CV yang saya bukan ini. Itu terus terang terjadi pada aku gitu. Sampai suatu ketika klien saya yang kebetulan memang punya billing dia panggil saya, Wen, kamu pegang Trans TV. Saya mau kasih billing ke Trans TV tapi kamu yang handle. Berarti pindah ke client side waktu itu? Ya, bukan no client side. Klien request ke Trans TV bahwa saya mau pasang di Trans tapi saya mau AE-nya saya gitu. Padahal dirimu belum karyawan Trans TV? Belum, jadi saya dipindahin atas dasar kepercayaan mulut klien. Tapi kan sebenarnya itu lebih sakti. Itu sangat sakti, makanya saya langsung pindah, Mas. Iya, karena dirimu masuk bawa klien. Yes. Dan billingnya saat itu besar? Klien yang aku handle itu kebetulan salah satu yang terbesar sekarang. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu itu jenisnya produk apa? Kalau satu agensi dia pegang itu banyak sekali. Gitu. Klien ini itu bukan produk berarti? Klien ini tuh agensi? Kalau di agensi, jadi agensi itu kan number one ke TV itu kan. Karena TV tidak semua kita bisa direct to klien. Aku kira tadi produk. Bukan. Ini agensi? Agensi yang kalau agensi ya gede banget. Yang untung ya Trans TV. Iya, tapi alhamdulillah artinya kan kepercayaan dari klien itu buat saya amanah gitu ya. Artinya yang tadinya saya harus mengikuti kalau ke TV gitu kan, aku nggak PDW ini mana CV-nya, antar aja. Karena saya malu dengan saya tidak punya title nih aku. Tapi di titik saat dirimu cerita tadi, orang-orang di rumah nih pasti akan berpikir begini, terutama yang perempuan. Pasti jual kecantikan waktu itu. Coba dijelaskan, betul atau enggak? Jangan-jangan misalkan nih saat itu bos agensinya ngelihat dirimu cantik terus seperti itu. Masalahnya agensi saya itu rata-rata mostly perempuan dan judes-judes. Ini kan menjelaskan akhirnya ya. Jadi memang maaf ya agensi yang nonton. Tapi mereka baik. Ya, tapi ini menjelaskan kalau bukan karena sesuatu di luar skill. Aduh, emang saya cakep ya itu pertanyaannya. Ya, orang kan makasih loh kalau dipuji. Orang kan sekarang begini loh, Mbak. Orang berpikir kan kalau perempuan itulah XX gitu. Ya, orang melihatnya udah nggak zaman sih menurut saya dinilai dengan seperti itu ya. Seperti itu. Yang dilihat itu kan etos kerja. Yes, itu. Kalau hanya dilihat hanya performance terus kecantikan itu bertahan berapa lama sih, Mas? Betul. Dan itu akan terkikis oleh waktu. Ya, dan agensi ini kan requirement-nya kan pasti banyak. Termasuk di dalamnya kalau dirimu AE-nya artinya kan ya itu tadi kalau mereka judes dan cerewet harus mau dijudesin dan dicerewetin. Saya kebetulan orangnya tambeng. Jadi saya cuek aja. Jadi kalau klien-klien saya bilang kalau ada Weni, awas ada Weni katanya. Kenapa? Jangan lihat mata Weni nanti dia jualan. Tapi it's a joke lah ya, perjalanan saya muda ya seperti itu dan saya happy aja. Waktu itu terus masuk ke TV dengan sebagai kalau boleh saya bilang ya itu syarat dari agensi ya di situ ya. Nah tapi akhirnya selain agensi itu, akhirnya kamu ini membuktikan kalau ya mau siapapun agensi yang masuk tetap itu dihandle dengan baik. Alhamdulillah saya bertahan di Trans TV sampai hampir 7 tahunan. Dan di situ good record ya, maksudnya boleh semua yang di handle itu pasti akan. Kan kita pura punya target nih Mas, kita punya target dan Trans TV cukup bagus memberikan komitmen waktu itu ya. Jadi kita benar-benar di tim sales ini kejar-kejaran target karena kita dapat yang namanya punish and rewards gitu kan. Iya. Tahun berapa kalau boleh tahu di Trans TV itu? Itu tahun 2000 pokoknya 18 tahun 17 tahun dari sekarang deh. Berarti mungkin 2000 kali ya. Iya sekitar segituan. Nah, zaman itu apa yang berbeda dengan zaman sekarang, Mbak? Saya itu sebetulnya kan sudah lama sekali tidak muncul ke TV
tidak beredar lagi lah. Jadi saya baru tahu juga saat baru-baru ini kan, ternyata sudah tidak. Kalau jenis klien sih masih sama gitu kan, kompetisinya masih sama. Mungkin hanya perbedaannya di punish and rewards-nya saja berbeda sekarang. Tidak seperti pada zaman aku dulu. Lebih keras dulu? Dulu itu rewards-nya yang luar biasa dari tempat saya bekerja. Iya. Ataukah memang televisi mungkin zaman sekarang bersaingnya itu dengan ketat, kan? Digital media yang juga ada banyak banget gitu loh. Betul. Dengan digital, dengan billboard segala macam kan, ada BTL, ada ATL. Betul. Above the line dan below the line. Nah, setelah akhirnya ini kan berarti pindah nih. Tadinya IO itu kan below the line ya. IO below the line. Terus pindah ke ATL. Yes. Dan waktu itu terus akhirnya kerja di TV. Apa pengalaman yang didapatkan yang mungkin berbeda yang dengan paling berkesan kali ya, yang sangat berkesan buat saya dan bikin saya mau tenggelam ke dalam bumi itu adalah gini. Jadi kita kan suka dapat purchase order dari klien, ada yang sifatnya di fax gitu kan, ada yang sifatnya kita visit, kita bawa. Betul. Benar nggak? Dan purchase order itu kan masa campaign dari suatu produk. Betul. Oke, ini misalnya brand X ya, dia akan campaign susu apa gitu kan. Harus tayang dari periode minggu pertama sampai minggu kedua. Iya. Dia harus tayang loh. Iya. Karena kan harus sesuai dengan jalur distribusinya dia juga, oke? Betul. Saya hilang loh Mas PO-nya. Aduh itu rasanya saya mau pingsan ke dalam bumi. Itu kenapa? Artinya PO bukan hilang. PO-nya saya tidak terinput. Gara-gara? Saya lupa, saya ceroboh gitu loh. Cerobohnya itu salah ketik? Cerobohnya terselip kemana tuh PO-nya. Jadi PO itu ya Tuhan nilainya kalau nggak saya ingat sekali di bawah 100 juta. 90 berapa juta gitu. Tapi di zaman itu nilainya kayak 900 juta dong. Bukan masa itu, karena masa campaign itu loh. Mereka harus menyesuaikan dengan campaign iklan. Iya, produknya harus didistribusikan. Apalagi produk baru. Aduh itu rasanya apa ya? Buat saya pribadi ya, keselip PO itu aduh mau pingsan saya. Akhirnya jam 12 malam saya telepon klien kan. Ada ibunya sudah almarhum kebetulan. Saya minta maaf tuh. Artinya kan saya harus compensate kan. Betul. Harus bertanggung jawab di kantor juga gitu. Ya alhamdulillah ibunya sudah mengenal baik. Dia maafin, tinggal cari jalan tengahnya. Cuman buat saya atau siapapun yang lagi kerja di TV dan mungkin pernah senioran sama saya, hal begitu tuh sangat rawan untuk terjadi. Rawan sekali. Oke. Tapi tetap ini adalah sesuatu yang akhirnya bisa diselesaikan ya. Bisa jadi cerita dan pasti ada jalan keluarnya. Tapi kan menghadapi itunya itu loh Mas. Iyalah. Sama kliennya. Dan itu sesuatu yang nggak sengaja. Tapi tidak sengaja, namanya kita human ya manusia. Ada teledornya gitu. Aduh luar biasa. Tapi project yang paling rumit yang pernah dihandle itu seperti apa? Nggak ada sih, paling kita tuh roadshow berapa kota gitu kan. Atau nggak kita isi segmen buat produk sama talent gitu kan. Jadi sebenarnya saya udah nggak asing sih sama dunia talent dan dunia Iya karena kalau saya yang ngalamin pernah ya untuk build-in seperti sama itu. Mas juga ternyata saya pernah kerja sama. Iya kan? Makanya. Nah untuk build-in ini bahkan sampai sekarang ini ada nih satu produk yang saya ingat banget nih. Ini produk minuman dan dia itu bikin iklan ya. Padahal ini cuma build-in untuk di TV ya. Dia itu sampai mungkin 60 take dan 60 take nggak puas. Akhirnya modelnya suruh pulang, ganti model baru. Iya, bisa. Modelnya ini sampai nangis. Pernah nggak kejadian kayak begitu? Nggak sih, rata-rata nggak. Belum pernah aku nggak, karena kan aku brief talent. Kan klien juga dampingin pada saat itu kan. Brief klien atau nggak brief dokter atau nggak brief krunya. Alhamdulillah sih nggak ada masalah. Yang biasanya terjadi itu pada saat roadshow. Apa yang terjadi biasanya? Artisnya nggak datang gitu kan. Itu yang apa ya, pertanggungjawaban kita klien service terhadap artis klien itu kan besar ya. Nggak datang itu karena apa? Ada aja alasannya, jadi katanya flightnya apalah inilah gitu-gitulah. Ceritain satu tanpa menyebut artis. Ya jadi ada satu yang memang sudah dijadwalkan untuk roadshow. Di kota apa waktu itu? Saya lupa ya, kota Palembang atau apalah gitu ya, salah satu produk kopi kok gitu. Oke. Ini berarti band nih pasti. Iya. Ya. Maksud orangnya banyak gitu, nggak cuma satu. Iya orangnya banyak. Nah tiba-tiba mungkin dia sudah ada jadwal dengan yang lain, apa dia lupa schedule, saya juga memahami ya. Cuman di satu sisi kan saya juga punya tanggung jawab sama klien. Dia bilang flightnya terlambat. Gitu loh. Sedangkan klien sudah standby di situ. Standby-nya klien kan pasti dia pengen dong ketemu kliennya, talent yang dia bayar. Betul. Gitu. Tapi show-nya akhirnya terjadi. Show-nya terjadi. Oh tapi dia telat datang. Talentnya telat datang itu, tapi kan itu one prestasi sebenarnya buat kita TV. Kan kita yang deal.
Ya, gitu betul, kan. Kita harus make sure dari hulu sampai hilir sebetulnya. Oh, oke. Nah, di Trans TV selama 7 tahun itu tadi sampai akhirnya keluar dari situ dan memulai usaha sendiri. Belum. Dari Trans TV saya belum pede buat usaha sendiri. Jadi saya masih pindah TV lain. Oh, pindah TV lain? Pindah ke Global TV kebetulan. Oh, itu sempat ke Global TV. Berapa lama? Enggak sampai setahun sih. Oh, sampai saya akhirnya? Saya cuma mematangkan diri saya pede enggak ya buat loncat dari comfort zone. Artinya yang biasanya punya gaji, salary, ya? fixed income. Tiba-tiba saya harus menggaji diri saya, aduh sanggup enggak ya gitu. Akhirnya pikir, bismillah lah, no modal. Oh gitu. Apa yang modal dibuat waktu itu? Jadi gini, waktu itu dapat PO media luar ruang, billboard lebih tepatnya. Itu dapat nilai sekitar 1,5 miliar. Oke. Gitu kan. Saya pede tuh karena saya pikir saya punya profit di sini lumayan. Tanpa saya pikir bahwa klien itu ada jeda pembayaran yang mundur gitu kan. Oh, tempo. Yeah. Tempo kan, tempo ingat mungkin. tempo. Terus? Ya udah saya cuek tuh, saya keluar, oke saya jalanin itu. 1,5 ini kan harus bermodal, Mas. Betul enggak? Dan kita harus ada depresiasi nilainya itu tadi kira-kira berapa? Memang saya tidak memikirkan ke situ gitu. Saya pikir untung besar sekian, oke gitu ya. Mulailah di situ pertarungan demi pertarungan per hidup saya. Oke. Kalau dulu kan masih ditalangin sama Antv, Trans TV dan Global ya. Kalau ada uang masuk, pembayaran mundur kita nggak mikirin. Ya. Sama sekali. Oke. Itu adalah urusan finance. Kita hanya fokus cari order. Kalau di TV. Kalau ini kan saya harus pikirin semuanya. Betul. Aduh, nah itulah. Akhirnya cari investor, mulai kesana kemari ya. Udahlah, sampai setiap hari cari investor. Akhirnya saya dapat kepercayaan, alhamdulillah, dari mantan bos-bos saya di TV. Kalau menurutmu, ini buat yang nonton siapa tahu ini adalah orang-orang IO atau sebagainya. Seharusnya kalau nilai kontrak segitu, untuk amannya kalau pembayarannya itu sampai misalkan 3 sampai 6 bulan, itu harusnya misalkan let's say 1 miliar seperti itu nilai kontraknya. Seharusnya ongkos produksinya itu kita kasih jeda berapa? Gini Mas, kalau di billboard, enaknya main di billboard nih, bahwa di billboard itu tidak ada fixed cost. Artinya kalau di ruas jalan yang sama, di Sudirman contohnya ya, titik 1 dan titik 1 itu bisa berbeda harga, padahal satu ruas loh. Kenapa bisa berbeda? Karena mungkin yang satu sudah masa sewa lahannya 5 tahun tapi sudah mau habis. Oh sudah ini ya, sudah. Iya, yang satu mungkin baru bangun, gitu kan? Kita kan nggak pernah tahu, makanya tiap satu titik billboard itu bisa berbeda harga. Maupun LED ya, hitungannya beda-beda gitu loh. Tapi kalau bicara bahwa harus saving berapa dari 1 miliar, term of payment klien juga beda-beda Mas. Ya kalau itu misalkan 6 bulan sampai 1 tahun 12 bulan. Itu nggak berarti selama kita, itu juga sih kalau billboard. Nggak selama itu? Nggak, biasanya ada down payment di depan gitu kan, tergantung produknya. Oke. Kalau dari kementerian biasanya ada gitu kan. Kalau dari BUMN ada, tapi kalau swasta jarang. Oke, ini seharusnya bisa dibikin satu pelatihan sendiri nih untuk orang-orang nanti mau belajar. Ilmunya sayang soalnya. Oke, kita ke kartu yang berikutnya, The Page of Cups. Nah, kalau tadi ngomongin masalah karir dan sebagainya, percintaanmu itu kayak apa sih kira-kira untuk orang yang hidup di Jakarta, wanita, sibuk pergerakannya ke sana kemari dan sebagainya. Publik ini taunya kan cuma satu mantan. Nah, menurutmu apa yang bisa digali kalau penonton ini ada yang wanita terus berpikir, wah Mbak Wen ini kayaknya wanita karir banget, dari digaji sampai ngegaji orang dan dalam kondisi pernah juga terpuruk bisnisnya, sekarang mencoba bangkit lagi. Menurutmu percintaan itu buatmu bagaimana? Sebenarnya saya sih lebih senang ditanya kerjaan ya. Nggak, jadi gini, kalau percintaan, jadi saya sempat nikah kan, nikah sama ayah dari anak saya yang pertama, terus cerai. Dari cerai saya lama tuh Mas, hampir berapa tahun nggak nikah gitu, nggak nikah, asik kerja mungkin ya, asik gitu kan. Cuman saya sendiri tipe yang berkorban sih sebetulnya. Kalau untuk pasangan, dijelaskan lagi berkorbannya bagaimana? Saya tidak memilih pasangan saya itu harus punya ina itu enggak sih. Yang penting lo mau kerja gitu. Tapi rata-rata pada saat saya kerja sendiri sih mereka minder ya. Iya dong. Karena itu tadi kan bilang, awas jangan lihat mata Weni, ntar jualan. Ntar jualan. Iya makanya. Nah tapi buatmu seorang laki-laki itu harus bagaimana sih?
Gini, setelah saya pelajarin perempuannya dulu deh. Perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang bisa menempatkan diri di karir dan keluarga. Itu benar. Gitu loh. Mungkin dulu saya belum bisa menempatkan diri. Baru gitu di kan. karir. Baru di karir saya bisa menempatkan diri. Saya jujur. Cuma mungkin di keluarga saya masih belum fokus gitu kan. Makanya saya sendiri lama tuh Mas. Cuma buat laki-lakinya sendiri, sehebat apapun perempuannya, dia tidak akan pernah terkalahkan sebetulnya. Jadi tidak boleh ada perasaan minder gitu kan. Laki biasanya kalau minder jatuhnya ego. Oh iya, karena dia pelampiasannya di situ kan. Automatically ya kalau menurut saya ya. Dan itu juga tidak perlu tonjolkan. Toh perempuan juga sebenarnya perempuan tuh rapuh. Saya yakin kok, sehebat apapun perempuan, ujungnya dia pasti rapuh Mas. Karena memang penciptaannya seperti itu ya. Gitu loh. Balik lagi aja kita. Harus lebih, apapun kondisinya apapun, laki tetap terdepan. Walaupun kalau dibilang untuk seseorang yang dirimu kan wanita tangguh nih, dan seseorang yang bisa cari duit sendiri, orang selalu berpikir kan kalau perempuan cari duit sendiri udah nggak butuh laki-laki, atau kalau enggak kalau wanitanya ini udah pinter banget dan sebagainya, laki-laki bakal minder atau enggak. Nah makanya dengan ini semua tadi, berarti kesimpulanmu apa maksudnya dengan laki-laki harus selalu di depan itu tadi? Artinya gini, sikap. Kadang kan value kita ke orang tuh tidak hanya dari materi, tapi cara dia bersikap, cara dia bicara, itu kan menunjukkan dia adalah leader, gitu loh Mas. Jangan dari cara bicara, udah duitnya nggak ada, cara bicaranya kalah, wah ke laut aja deh ya nggak sih. Artinya gitu, lo punya sikap. Jadi dari bersikap pun orang tahu lo leadernya, even lo nggak punya duit. Ya, tapi laki-laki ini itu mempengaruhi dirimu nggak selama ini dalam karir, atau memang selalu memisahkan ya udah karir kalau percintaan atau misalkan jatuhnya kalau sekarang keluarga ya? Ya, ini jujur-jujuran ya sebenarnya saya paling kelemahannya mungkin di cowok kali ya gue. Artinya kelemahannya gini, saya memang butuh figur sebagai ayah dari anak-anak saya. Sehebat apapun saya sadar bahwa saya ini perempuan, butuh teman tua, butuh teman sharing. Karena yang namanya bisnis itu kan tidak selalu bagus Mas. Ada kalanya kita minslek kan. Pasti gue butuh teman curhat. Betul. Disitulah gue butuh partner gitu. Oke, itu berarti pandangannya ya. Semoga siapapun yang nonton bisa berjodoh sama saya gitu. Bukan kalau cewek. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong jodoh tadi, nah ini ada kartu The Four of Coins. Belum jodoh ya. Nah, cepet-cepet. Sekarang tapi sudah ada jodoh kan? Calon jodoh gimana? Dekat aja sih. Dekat aja, oke. Four of Coins ini tentang segala sesuatu yang kita anggap berharga. Terus kita keep itu tadi. Kita nggak ingin lepaskan, dan ini adalah satu hal yang mungkin ya kita pikir paling valuable untuk sekarang ini. Kalau buat dirimu, saat ini tuh apa sih yang penting dan berharga? Karena ini kalau dari cerita ya, atau coba diceritain aja deh. Kemarin kan cerita ke saya bahwa dirimu mencapai titik kulminasi dengan memiliki beberapa perusahaan dengan beberapa aset. Nah, terus cerita juga dengan itu hilang itu kayak mimpi seperti itu. Nah, setelah itu tadi saya pengen tahu nih nanti. Sekarang rasanya gimana? Tapi sebelum itu, ngerasa paling di titik paling tinggi itu tahun berapa? Tahun 11 tahun, 12 tahun dari sekarang itu titik tertinggi. Artinya berarti 2010. Yang tadi ya PO awal itu yang saya jungkir balik segala macam. Dalam kurun waktu saya persingkat ya, waktu 5 tahun. Saya naik tuh Mas. Naik. Itu sendiri di perusahaan sendiri. Itu. Oke. Dan itu kepercayaan juga yang didapatkan setelah kerja di TV sekian lama artinya ya. TV tidak ada pengaruh buat saya, tapi emang gini, saya pada saat di perusahaan saya itu saya bergerak di bidang 2. Saya placement TV dan saya main BTL dan ATL. Jadi di placement TV itu saya nunjuk 2 TV untuk placement di dia, komitmen billing selama setahun dengan nilai XXX. Cukup besar ya buat saya saat itu ya. Nah dari situ saya punya income, akhirnya saya kenal dengan dunia billboard. Kebetulan billboard itu saya pegang klien. Nah klien suka request, kalau sekalian gue mau pasang titik di sini bagaimana? Akhirnya dalam setahun saya bisa jual banyak titik tuh Mas dengan tim saya kebetulan gitu. Dan 5 tahun itu berapa kali lipat dari misalkan aset yang dimiliki, kekayaan saat itu? 10, rumah saya 20? Dulu ngontrak di daerah Tebet Mas. Setahunnya tuh 15 juta. Yang sekarang ini ditempatin? Ya? Bukan. Tapi sekarang di Tebet juga kan? Sekarang deket-deket situ lah ada. Dulu saya di Tebet 15 juta setahun ya, masih ngontrak segala macam. Pegawai itu rumah petakan lah ya. Pegawai itu cuman baru 2 orang.
2 orang. Usia berapa? Masih 23 apa 20 gitu, 20-an deh. Oke, 23 karyawannya udah. No. 25 27. Karyawannya berapa waktu itu? 2 apa 3 orang. 2-3 orang rumah petak di Tebet ya? Iya, jadi mereka tahu semua tuh, saya cuman apa-apa kamar mandi, kamar gitu kan. Mereka tahu semua kegiatan. Itu orang-orang lama saya tuh. Oke. Terus dari situ? Punya mobil Avanza dong. Pertama? Punya transportasi ya kan. Oke. Plus zaman dulu Tebet kan rawan tuh, hilang pula lah mobil saya ya kan. Mobil hilang? Ya. Dimaling orang. Ya Allah. Ya jadi kita naik, ya udahlah serabutan saat itu, naik umum segala macam. Oke, itu jualan ke perusahaan-perusahaan. Yes. Nah, naik motor saya Mas. Oke. Boleh tanya deh ke orang. Di kala itu sampai harus naik motor, apa nggak kangen pakai baju rapi, ya kan? Pergi ke kantor ber-AC, pakai name tag seperti itu. Terus jelas per bulan dapat berapa? Gini, perbedaannya adalah kalau saya komitmen dengan satu perusahaan besar, saya harus komitmen waktu. Oke. Di sini saya komitmen dengan diri saya, bukan dengan waktu. Yang saya pikirkan end result, bagaimana cara gaji gue bisa 2 hari nggak kerja, tapi sisanya adalah gue full, gitu kan? Itu yang kita maintain, berdamai dengan diri. Betul. Saya komitmen dengan diri, bukan dengan PTX. Betul. Tempat saya digaji, sebenarnya sih itu sih. Nah saat itu sampai berapa lama di Tebet itu? Di Tebet kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Pindah ke? Dapat project lah nih, satu partai ya. Oke. Dapat project satu yang partai. Yang dari ART tadi? Ya, dapat project satu partai. Masih pindah ke rumah kontrakan juga Mas. Tapi di daerah Panglima Polim. Oke. Gitu kan, pindah, nambah karyawan 5. Rumahnya masih petak juga. Ada apa sih kayak pavilion gitu ya. Dari situ project makin banyak Mas, makin banyak. Belilah rumah di Radio Dalam. Itu rumah pertama saya. Beli rumah di Radio Dalam. Radio Dalam itu termasuk daerah yang sekarang pun aja masih yang termahal waktu itu. Iya. Tapi akhirnya beli rumah di situ karena dekat sama kantor. Rumah jadi kantor. Belum rumah punya jadi kantor. Akhirnya pindah. Saya itu kantornya di Artagraha. Orang bilang, wah ini keren kantornya Artagraha. No, itu kan apa tuh namanya, virtual office, domisili tok ya. Yes. Tapi akhirnya membeli rumah itu tahun berapa rumah pertama? Saya lupa exactly angka tahunnya, cuman itu 2 tahun saya kerja lah. 2 tahun itu langsung beli rumah di Mas, harga rumah Radio Dalam itu kalau Mas tanya saya nggak mahal Mas. Saya mungkin tangan ini dingin dulu ya. Berapa tahun yang lalu tangan saya tuh dingin. Padahal saya kalau beli sesuatu tidak pernah detail gitu. Kalau saya suka saya beli. Kenapa saya tidak pernah mikir itu IMB, surat-suratnya saya nggak pernah mikir. Saya suka rumah ini gitu, minimalis buat saya. Oke lah buat kantor di bawah, ini di atas. Berarti lebih saya beli rumah itu 600 juta Mas. 600 juta? Benar. Itu murah loh kalau. Memang. Dan saya udah jual lagi pun pada saat terpuruk itu. 3 tahun apa berapa tahun kemudian udah naik jadi 2,5. Jadi saya beli rumah segala macam tidak pernah pakai feng shui lah apa enggak, selaras hati aja, selaras hati dan kebutuhan. Tapi alhamdulillah yang dibeli sama Reski pun alhamdulillah saya bagus angkanya. Oke. Nah, jadi mungkin makasih ya sama Reski. Ada sisi positifnya di situ ya. Nah tapi balik lagi tadi itu ini pertanyaan saya yang tadi tuh, dari sejak akhirnya rumah petak itu tadi sampai di titik itu berapa kali lipat nilai aset dan itu yang luar dikelola? Biasa sih sebetulnya, luar biasa. Berapa kali lipat itu luar biasa. Jadi memang benar-benar di luar perkiraan saya gitu. Di luar, saya juga nggak nyangka punya itu semua kan. Dari mobil saya dulu BMW yang lama, tahun lama segala macam, ganti kemana sampai akhirnya bisa punya mobil yang layak lah yang memang saya idamkan gitu ya. 3 tahun udah dapet semua, 4 tahun lah. Nah pernah satu titik kapan dirimu tuh kayak yang wah ini nih yang gue inginin nih selama ini, dan benar-benar ngerasa kayak udah punya semua itu di tahun gini berapa? Mas, pada saat itu saya punya semua umur 28 tahun. Wah itu luar biasa, punya duit sendiri ya, punya segala sesuatu sendiri, keluarga nggak ada gitu kan. Jadi ada satu kesedihan saya, titik di mana ke teman saya, mereka weekend pergi sama suaminya sama anaknya liburan. Saya sirik gitu loh, pengen ya gitu, enak ya ngeliat teman-teman nggak punya uang tinggal minta suami gitu. Betul. Tapi menurut versi teman-teman saya, enakan jadi kamu, mau apa-apa sendiri. Rumput tetangga lebih hijau ya. Tapi memang manusia balik lagi selalu punya keinginan berbeda dari sesamanya kan. Saya pengen banget Mas punya keluarga, kelamaan sendiri gitu kan. Tiap Sabtu Minggu
main, nyarinya kerja lagi kan capek. Yeah. Pengen punya suami sebenarnya gitu. Jadi saat pengen punya pasangan. Saat punya semuanya pun dirimu merasa kekurangan karena Nah, sekarang dengan semua yang terjadi, fast forward nih, di titik sekarang. Dulu pernah di titik itu merasakan semua yang dimiliki, terus sekarang seperti ini. Kenapa nggak dirimu? Apa yang membuatmu itu kayak, aduh, masih tetap nggak pengen nyerah gitu loh. Selain anak ya, karena kalau wanita pasti anak adalah energi utamanya. Tapi dalam bisnis ini loh, ini kan berarti kan kayak kembali lagi ke nol setelah kemarin minus. Apa yang membuatmu itu tetap mau melakukan ini? Satu, Tuhan masih kasih saya kesempatan sebenarnya ya, bahwa alhamdulillah saya masih diterima oleh lingkungan. Jadi ada satu titik di mana pada saat saya berkasus, saya nggak mau keluar rumah. Kenapa? Ini jujur. Jadi sebelum orang ada corona, saya udah kena corona duluan, Mas. Kemana-mana malu ya kan, takut sama perbuatan salah saya, menghindari mereka gitu. Saya lari dari masalah. Jujur saya lari gitu. Itu berapa tahun waktu itu? Aduh lama banget, Mas. Saya hampir 5-6 tahunan saya Apa yang kamu rasakan? Aduh Mas, sampai saya mikir gini ya. Duh kalau saya begini terus keluarga pun saya tinggalin semua, saya hilang. Gitu kan, jadi sampai titik aduh kalau saya meninggal saya pengen datang ya. Gak punya teman satu pun, Mas. Dan ini sebenarnya pertanyaan semua orang kan. Kalau sebenarnya di sidangmu sekarang ini kamu nyari duit, harusnya saat itu kan. Harusnya saat itu saya cari duit, enggak. Nah 5 tahun itu menjadi seorang Weni yang berbeda itu gimana? Yang tadinya saya ikutin segala kegiatan ya, kebetulan saya masuk klub motor, klub jeep, HIPMI lah, Kadin, apa lagi saya ikutan kegiatan. Hilang. Banyak teman, saya jujur saya banyak teman, bahwa saya bisa sukses itu adalah dari networking gitu kan. Sampai satu kejadian saya berbuat salah, mungkin semua juga udah tahuan salah saya malu. Saya ngurung diri tuh. Jadi orang belum corona, saya udah corona duluan, Mas. Maskeran, topian, aduh Tuhan. Terus saya ngalamin. Iya 5 tahun itu berarti dari 2010 mungkin ya sampai 2015 ya. Dari saya keluar dari penjara deh. Itu yang terjadi terus hari-hari itu. Saya lari, Mas, lari. Saya sempat ikut di rumah papa saya di kampung gitu kan. Cuman hanya beliau yang, bukan hanya beliau ya, ada orang tua lah yang memberi support gitu loh. Balik lagi ke Tuhan, apa yang salah itu. Ujung-ujungnya kan semua kesalahan itu ketika kita kembali ke track yang benar gitu ya. Saya banyak melenceng kan. Dengan saya lari dari masalah itu pun saya menghindari. Sebenarnya itu bukan jalan keluar. Gitu kan. Itu titik yang apa ya? Gila banget dari yang biasanya kemana-mana. Ya apa nggak kayak mimpi itu? Kayak mimpi sih. Sebenarnya saya kaya juga kayak mimpi sih, Mas. Iya makanya kan berarti kan kayanya itu selama berapa? 5 tahun ya? 6 tahun lah. 6 tahun. Terus tiba-tiba itu semua hilang. Itu kan kayak dipinjemin terus habis itu dibalikin lagi. Tapi kan pada esensinya hidup ini kita cuma dipinjemin. Betul ya, tapi kan saat itu buat terus, saya yang masih muda ya. Terus saat itu memiliki semuanya. Terus tiba-tiba diambil. Itu kan pasti ada teriak nih di dalam yang ngerasa kalau kok rasanya nggak adil enggak atau sih, apa. Mas. Terus terang demi Allah kalau misalnya rasa kehilangan yang hilang itu saya nggak apa-apa. Tapi yang saya sangat sayangkan adalah malunya itu loh yang apa yang perbuatan yang saya lakukan itu malunya nggak bekas. Itu nggak bisa ternilai, Mas. Gue nggak apa-apa deh nggak berharta gitu. Tapi yang penting gue bisa keluar rumah nyaman, ketemu orang itu pun nggak bisa aku lakuin. Itu loh, Mas. Dan akhirnya sampai di titik di mana itu hilang itu adalah saat ya bisa berdamai dengan diri sendiri atau dari orang-orang yang juga akhirnya berdamai dengan diri bahwa saya sudah terlalu jauh dari track terhadap Tuhan saya gitu kan, mencoba belajar dan saya itu kan jatuhnya berkali-kali, artinya saya mengatasi kecanduan saya terhadap satu hal itu berulang kali jatuh. Itu luar biasa, sangat luar biasa. Bener. Dan kalau dibilang berarti ini kehilangan sebesar apa itu sih yang sebenarnya orang ini? Yang saya sayangkan adalah trust orang, Mas. Itu yang nggak ternilai. Itu yang tidak ternilai. Saya membangun trust itu kan dari nol sekali gitu ya. Tiba-tiba hanya yang seperti Bapak tadi bilang nilai titik rusak susu sebelah enggak. Itu bukan omong kosong. Itu bukan bullshit dan itu benar. Terjadi pada dirimu. Terjadi. Banyak gula, banyak semut itu terjadi pada saya. Jadi semua makna, semua quotes itu tidak hanya tersirat dan tersurat. Itu beneran ada. Iya karena kalau dirimu tadi cerita. Karena saya jalanin kan. Iya karena kalau dirimu cerita bahwa iya Mas saya tuh suka bergaul satu. Kedua saya bisa seperti itu karena networking. Ketiga teman saya banyak.
Ini semua di mana saat dirimu di penjara? Gak ada. Artinya gini loh, sifat saya yang tadi berkomitmen, bergaul, karena kesalahan itu saya menutup diri dan saya tidak menghubungi satu orang pun, Mas. Karena malu. Jadi kalau di mall ketemu orang yang nggak ada masalah nih, saya kabur. Kan gila sedemikiannya dampak psikologis itu berat ke saya. Okay. Jadi balik ke kasus, kalau misalnya kasusin bilang ada imaterial dan material, saya nggak peduli sama material yang 7,5 miliar. Kalau imaterial ini bisa di value, itu lebih 1.000 triliun pun nggak akan bisa gantiin kisah hidup saya ya, artinya rasa malu segala macam kan. Iya. Itu sesuatu yang akhirnya ya itu tadi ya. Orang tua ngomong apa saat itu selain sudah jauh dari track ini tadi? Saya memberikan malu aib pada orang tua. Itu kan sebenarnya gini ya, kalau saya mau bicara kan pada saat senang semua orang ikut senang, ya kan, everybody happy. Ada gula ada semut. Pada saat saya sedih semua orang menjauh kecuali orang tua. Bagaimanapun juga kamu adalah anak mama. Ya. Itu aja, kata-kata itu aja yang cukup buat saya jadi penyemangat. Walaupun semangatnya nggak langsung instan ya, nggak mie doang yang instan memang, Mas. Nggak ada yang lain instan. Terus saya pengen menumbuhkan rasa itu kan susah sekali. Tapi semua ada hikmah. Artinya di balik yang kasusnya kayak ini muncul, ternyata semua orang menunggu aku. Menunggu itu artinya mereka nyari saya banget. Mereka cari di mana Weni gitu. Mereka bilang, kok lo hilang ya selama ini, lo kemana aja gitu. Alhamdulillah. Akhirnya sebenarnya mereka ini ada. Tapi sebenarnya bukan artinya mereka nggak ada. Mereka menjauh juga. Mungkin saya minder. Dan dirimu pukul rata. Ke orang yang nggak punya masalah tetap dirimu saya takut hilang, untuk menemui. Saya malu gitu, Mas. Iya benar itu. Tapi itu sesuatu yang ada ya, memang beneran ada ya. Nah, cerita tentang the Four of Swords, bagaimana sekarang ini kan berarti kayak seseorang itu nggak seagresif dulu, nggak segalak dulu lah istilahnya. Apakah memang value hidupnya berubah? Karena kalau seandainya value hidupnya tidak berubah, seharusnya kan bisa balik dengan semangat yang ya mungkin 70%, 60% saat waktu usianya 28, 29 dulu untuk ngejar sesuatu lagi. Atau apa yang berubah di sini? Mungkin ini, kalau semangat sih tetap sama. Jadi kayak teman partner saya yang baru nih sekarang ngomongnya, aduh ini lo lari banget ya katanya gitu kan. Kita bingung nih megang ekor lo nih katanya. Jadi saya tipenya memang begitu, karakter saya tetap jadi karakter saya. Artinya kalau kerja cepet, aku mau cepet Mas gitu loh. Saya tidak mau, nggak cocok sebenarnya sama yang pelan atau apa. Nah, benar partner saya sekarang yang aduh lo cepet banget, ya udah deh lo semangat deh, gue yang back office dia bilang gitu kan. Semangat tetap ada, cuman mungkin nyali gue nggak sebesar dulu ya. Kalau dulu nggak banyak mikir Mas, hajar semua dihajar. Kalau sekarang lebih banyak perhitungan. Sekarang lebih aduh takut ya gini gitu kan, karena tidak mau ngulang salah yang sama ya, belajar. Tapi kalau energi tetap sama berarti bisa. Alhamdulillah energi tetap stabil. Jadi sekarang mungkin jadi mbak-mbak judes dan cerewet yang dulu di. Mungkin mbak-mbak yang lebih banyak takutnya yang aduh ya nggak ya gitu loh. Kenapa gue jadi cemen gini? Tapi masih sama di bidang periklanan. Alhamdulillah masih sama. Nah, kalau kita ngomongin tentang periklanan itu sendiri, perbedaannya dari dulu dan sekarang itu apa? Apakah harganya turun karena ada sosial media atau apa atau bagaimana? Kalau harga turun pasti. Karena kan kebagi kue iklannya yang tadinya full di sini 50%, ATL 50%, ATL ya TV, terus BTL 50%, only billboard atau belum ada digital. Sekarang kan ada digital, ada sosial media, ada. Saya kan stop di Facebook waktu itu kan. Dan belum terlalu luas juga iklan di Facebook, ads-nya segala macam. Sekarang kan sudah ada Instagram dan sebagainya. Instagram, ada apa lagi? Ada digital yang di mall-mall, banyak sekali. TikTok aja ada iklannya sekarang kan. TikTok, apa ya kayak gitu-gitu lah. Dan kita ngomong sekarang ini tuh kondisi di mana ya semuanya harus hati-hati melangkah. Ada melangkah sedikit dipikirin lagi dan juga mungkin lebih banyak kontemplasi ya. Nah, berhubungan dengan kasus misalkan. Kasus saat ini kira-kira kalau kita ngomong kan selama kemarin kita ngobrol ini kan dari kacamata awam kan ya. Dan kalau dari kacamata hukum setelah sekian lama, karena kemarin saya juga dengar Bang Hotman Paris juga akhirnya kan kayak ngomong gitu loh. Dan itu terjadi mungkin kebetulan banget pas dirimu cerita bahwa ditilik dari kasusnya Mbak Macica Muchtar bahwa ternyata orang yang ternyata memiliki anak dari seseorang walaupun ini tidak sah itu tetap dilindungi oleh negara dan hak-haknya dilindungi oleh negara dan bisa mendapatkan hak-haknya ke ayahnya ini tadi.
Dan asalkan dibuktikan dengan DNA tes DNA. Ya. Dan Bang Hotman pun akhirnya bersuara yang sama. Ya. Nah, dari pendapat para ahli seperti ini, atau ada nggak sih yang lain yang juga akhirnya memberikan, ini kan kayak membuka satu fakta gitu loh, bahwa banyak wanita di luar sana yang, kalau ini saya bilang banyak ini bukan berarti karena di depanmu, tapi saya pun itu menerima pasien orang-orang yang membaca tarot, itu kebanyakan juga jadi istri siri, istri yang tidak sah, dan mereka memiliki anak dan bahkan ada yang sudah sampai dewasa. Itu bagaimana kalau setelah sekian lama ketemu dengan ya lawyer atau advokat? Aku sendiri kan gini Mas ya, jangankan Mas, saya aja kan ada Instagram tuh akhirnya kan, banyak terima keluhan dari yang punya anak dari pejabat X di daerah ini, punya anak dari pejabat X di daerah ini. Jadi dirimu itu di Instagram ya? Ya. Itu banyak orang-orang yang senasib? Banyak. Banyak sekali, jadi pejabat lagi. Pejabat X lah gini gitu. Partai inilah gitu banyak. Nah, tapi back to kasus aku ya. Jadi kemarin kita sempat menghadirkan saksi Abang Merdeka Sirait ya. Yang Komnas HAM untuk anak gitu kan. Beliau sendiri bilang bahwa ujung dari kasus ini adalah ini pidana seandainya terjadinya penelantaran anak. Itu menurut Bang Sirait ya. Ini pidana di penelantaran anaknya. Kalau dia menolak penelantaran anaknya, ujungnya pembuktian DNA kok Mas. Apapun ini adalah pembuktian DNA. Gitu kan. Mau Bang Merdeka Sirait atau siapa lagi ahli kita ya. Bang Hotman pun bicara yang sama. Bahkan sudah di statement dengan jelas dengan versi gaya Bang Hotman ya. Buat yang di luar sana punya anak di luar nikah, anak siri atau anak judulnya apapun anak. Ini manusia, it's human gitu. Bukan boneka. Dia gak punya lahir tiba-tiba. Iya. Nggak lah, gue bukan yang perempuan bisa ngelahirin sendiri juga kan. Nah itu dia punya hak dia itu yang diwakilkan pengacara saya untuk diperjuangkan. Bukan hak aku. Jadi bukan tentang dirimu, bukan tentang wanita-wanita Aryani, itu, bukan. Tapi tentang anak-anak ini tadi. Tentang hak anak ini ke depannya dan asal usul kejelasan dan dari siapa bapak biologisnya. Dan semua ini kan mengarahnya jelas Mas. Gue tidak mungkin menuduh seseorang kalau aku tidak. Saya ibunya Keke. Saya tahu kok siapa ayahnya. Dan logika berpikir kalau omongan saya salah, saya udah pasti udah dilaporin Mas. Dari kapan tahu. Istilahnya begini aja lah, paling gampang. Bisa aja dirimu bohong. Bisa aja, mohon maaf pencemaran nama baik itu sudah masuk. Atau kalau enggak dirimu bisa aja kan tidur dengan pria yang lain terus kemudian lahir itu tadi. Tapi kan tetap itu semua enggak akan bisa dibilang bohong atau enggak kecuali tes DNA kan. Ya udah tinggal tes DNA aja kan di sini kan. Dan enggak mungkin juga istilahnya satu wanita terus dua pria terus jadi anaknya satu kan dalam pasti. Dalam sel kedokteran tidak ya, maksudnya dalam ilmu kedokteran tidak begitu gitu makanya. Kan. Mau 5 orang tetap aja satu. Iya, tapi kembali lagi di sini adalah itu ternyata dilindungi oleh hukum. Dan memang dia ini harus mendapatkan haknya itu tadi. Nah, kenapa enggak seperti ini? Ada enggak sih ternyata setelah sekian lama menjalani kasusmu ini perkumpulan memang wanita-wanita yang mencari keadilan untuk anaknya ini tadi? Belum sih sampai saat ini, tapi kan begini ya. Ini semua tidak mudah diangkat sebetulnya Mas. Tergantung keberanian masing-masing personnya kan. Tidak semua perempuan mau berjuang. Bukan tidak maksudnya tidak mau mempublish hal tersebut. Karena malu, aib dan segala macam. Mereka lupa prioritas pertama. Anak. Anak itu kan bukan aib. Caranya yang salah. Betul. Gitu. Dan buat saya ya Mas. Tahu. Dan selama ini dirimu pun itu sudah perang di dalam batin sampai akhirnya memberanikan diri untuk yang memperjuangkan haknya Keke. 8 tahun loh saya diam. Tidak secuil pun saya ganggu. Keluarga besar mereka. Oke. Ya wes, kita ke kartu yang terakhir di sini. Ada kartu The High Priestess. Apa yang kira-kira akan seorang Weni Aryani ini lakukan agar ini nggak cuma jadi pertempuranmu sendiri? Karena itu tadi dengan banyak orang yang DM ke Instagrammu, terus dengan semua wanita-wanita ini yang ya kebetulan kan dirimu yang paling empower nih, memiliki kesempatan untuk ketemu misalkan saya terus cerita, ketemu media terus cerita. Nah banyak orang-orang di daerah terus mereka yaitu tadi ketemu dengan seorang laki-laki yang lebih powerful dan mereka nggak berani untuk menuntut haknya.
Apa yang kira-kira selain disampaikan, mungkin nggak sih dirimu menginisiasi sebuah yayasan atau apa untuk ya ini tadi orang anak-anak yang tidak diakui oleh ayahnya. Ini tadi agar mereka paling tidak, kalaupun ternyata ya nggak semua pria juga akhirnya mereka memiliki uang juga untuk membiayai, tapi saat mereka mendapatkan tahu ayah biologisnya, riwayatnya, ini kan kalau menurut saya kan hidupnya itu pasti akan mempengaruhi kehidupannya ke depannya gitu loh. Sempet sih kepikiran, cuman selama ini inisiasi untuk yayasan belum ada ke arah sana. Cuman saya selalu bicara heart to heart sama yang DM saya. Akhirnya kita tukeran nomor telepon. Akhirnya dia juga pakai lawyer saya gitu kan. Berembuk ketemu di Jakarta segala macam, ada siara. Cuman kalau untuk lebih besarnya belum. Insya Allah doain aja ada rezekinya Mas. Jadi saya bisa bantu. Artinya gini, pada saat ayah biologis yang memberikan pengakuan, tapi tidak memberikan biaya. Bukan karena tidak punya biaya, tapi memang dia tidak berkesempatan, lagi tidak kerja atau apa. Kita ada satu yayasan yang memang bisa memberikan bantuan ke arah situ gitu. Karena itu tadi loh, kalau menurut saya ya, saat saya bayangin kalau saya jadi anak itu berarti kan di bawah usia 17 tahun ya. Terus kemudian saya ini nggak tahu nih ayah saya siapa. Kalaupun misalkan ibu saya ngomong kan tetap nggak bisa dibuktikan secara hukum dan sebagainya. Karena kan bisa saja kita akan bilang ibu saya halusinasi atau apa seperti itu. Nah, ini pun kan jadi satu beban hidup yang kalau menurut saya pasti akan merubah hidupnya ke depan gitu. Betul. Dan bukan tidak mungkin dia kalau tidak dapat pelajaran yang baik akan sama terus turun menurun seperti itu. Iya, jadi kan berulang. Betul. Nanti kita nggak pernah tahu kalau laki-laki dia akan melakukan hal yang sama seperti ayahnya, kalau perempuan dia akan mengalami nasib yang serupa seperti ibunya. Dan ini sesuatu yang ya sebaiknya kita hindari kan. Nah, berarti coba Mbak ngomong ke kamera, ke wanita-wanita di luar sana yang mereka ini mungkin memiliki hal yang sama, tapi mereka nggak seberani dirimu atau belum mengumpulkan keberanian. Ya, saya tuh sebenarnya cuma ngomong gini loh, kita semua tidak luput dari salah. Saya maupun yang laki ya, bahwa undang-undang pernikahan yang direvisi ini sebetulnya kan untuk rem bagi perempuan dan laki-laki agar berhati-hati dalam melangkah. Benar nggak sih Mas? Betul. Ya kan, tidak hanya perempuan, laki-laki pun sama. Betul. Karena mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Jadi kalaupun ada punya kasus yang sama dengan saya, sebaiknya tidak usah takut. Mari berjuang untuk anak. Insya Allah kita dilindungi oleh hukum yang insya Allah akan kuat di negara ini gitu loh. Undang-undang pernikahan yang sudah direvisi gitu kan. Dan saya berharap dengan kasus saya menjadi peluang terbuka bahwa benar-benar undang-undang pernikahan ini bisa dilaksanakan fungsinya dengan baik. Dan majelis hakim mengabulkan permohonan tes DNA kami untuk kepentingan anak kami ya gitu. Dan sebenarnya bukan juga, kadang-kadang wanita itu kan seperti tadi dikatakan rapuh, terus kemudian dia ini merasa aduh nanti saya merusak rumah tangga mereka dan sebagainya. Kalau menurutmu sebenarnya nggak usah takut seperti itu selama niatnya memang nggak seperti itu ya? Iya. Kita berkaca pada diri kita ya. Sama ada perempuan yang datang ke saya gitu Mas ya. Saya akan mempersilahkan dia untuk menyelesaikan masa lalunya demi mempertahankan rumah tangga saya. Betul. Tapi ini kan seorang anak gitu. Iya. Tidak bisa ditendang atau enggak bisa. Betul. Dan sebenarnya dengan dia berdamai dengan masa lalu akan lebih mengokohkan rumah tangganya yang sekarang. Betul. Dia akan tahu rasanya indah karena pernah merasakan luka. Iya. Semoga ini kalau orang kemarin Mbak Weni ini cerita bahwa berkaca dari kasusnya Macica Mukhtar, nah semoga Weni Aryani ini jadi martir juga. Martir itu maksudnya walaupun sekarang ini berkorban, mungkin kan banyak di luar sana yang mispersepsi terus membuli dirimu, tapi at least dengan seperti ini akan membuka ribuan kasus yang lain dan anak-anak ini tadi akan mendapatkan keadilan status yang mereka selama ini harapkan ya. Iya. Tapi sekali lagi Mas, kalau pesan saya tidak membenarkan perbuatan saya benar gitu ya. Perbuatan yang dulu lah ya? Iya. Bukan yang sekarang kan? Bukan, yang dulu itu benar tidak. Iya. Tapi ada anak yang memang butuh kejelasan itu aja. Dan jadi ini, jangan ditiru perbuatannya gitu kan. Karena ini bukan tentangmu juga kan? Oh bukan. Ini semua tentang Keke kan? Keke berdiri sendiri atas hak dia. Karena Keke belum dewasa, karena dirimu Keke mewakili. Belum dewasa, saya mewakili Keke untuk dia berjuang. Nah terakhir, sebenarnya kalau dia nanti dewasa, dia sendiri itu bisa nggak mewakili dirinya untuk mendapatkan itu? Sangat bisa. Jadi bisa. Misalkan saya nih datang ke seorang laki-laki, tes DNA,
Karena saya merasa bahwa ya itu tadi, saya punya bukti-bukti kalau Anda ini adalah ayah biologis saya. Merasanya sejauh apa? Karena kalau di pengadilan kan ya, harus bukti-bukti dengan saksi, ya. bukti Ya. Tapi kalau itu bisa dihadirkan. Kalau itu mumpuni, maju. Dan itu tidak perlu ibu kan, karena memang ini kasusnya tentang dia. Karena kan tes DNA itu yang dites adalah dia. Anak dan ayah. Ya. Ibunya enggak. Ibu, anak Keke dan aku dites. Jadi kekurangannya tinggal berapa persen itu dilengkapi oleh ayahnya. Gitu. Oke. Terima kasih udah ngobrol lagi. Sama-sama Mas Den. Nanti sebenarnya setelah persidangan, boleh nggak sih kita ngobrol lagi? Pasti kasus-kasus aku yang kenapa aku jatuh ya. Iya, karena itu juga banyak loh orang-orang yang akhirnya jadi korban. Semakin marak katanya sekarang. Iya, karena sekarang ini kan di sosial media itu kan di handphone itu iklannya juga banyak ya. Dan mereka ini, Mbak, itu tuh mau memiliki topeng yang bermacam-macam. Ada yang investasi forex, kripto dan sebagainya. Yang kalau menurut saya basicnya, endingnya itu adalah ya seperti yang menjatuhkanmu itu tadi. Sebenarnya sih satu sih kalau saya pengen ngomong, jangan greedy. Lo tahu kapan lo harus berhenti. Itu aja Mas. Kalau saya bilang any kind of ini ya. Tapi kecuali yang bohongan. Kalau bohongan sih udahlah. Tapi kalau saya bilang sih nggak mungkin ya. Makanya itu mendingan menjauhi. Itu sebenarnya betul. Sebenarnya itu nggak mungkin karena itulah yang membuat kita menjadi manusia. Karena komitmennya harus, senegara ini harus punya komitmen kan terlalu berat ya Mas ya. Iya, dan akan susah karena kalaupun dikomitmenin itu adalah it's a business. Ya satu hal yang kalau saya bilang itu setua, mohon maaf nih, pelacuran, terus hal-hal yang memang sudah dari dulu itu ada. Iya. Susah. Tapi nanti itu buat nanti. Itu ya. Tapi janji ya nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, Mbak Wen, terima kasih. Sama-sama Mas Denny, sehat-sehat. Kakaknya juga, ya. Dan semoga persidangannya semuanya dilancarkan. Ya, amin, doain. Semua pihak siapapun ya, dirimu atau lawan perkaramu semuanya menemukan keadilan yang terbaik untuk diri mereka. Amin. Dan kita doakan juga untuk semua wanita di sana jangan takut untuk bersuara. Kalaupun masih takut, boleh nggak sih DM kepada dirimu? Oh boleh, dengan senang hati pasti dibalas. Apa Instagramnya? Weni_KK_real. Ya. Jadi boleh ya, pasti dibalas ya. Kalau kasusnya dibalas. seperti itu nanti akan dibantu. Atau mungkin di sini ada investor yang memiliki dana dingin untuk lebih ya. Uang untuk dingin. Bisnis. Tapi seperti itu semua dokumen lengkap ya? Oh lengkap. PT juga ada semua ya. Jadi ini bukan investasi bodong kan? No, artinya kita pakai PT investor biasanya. Oh. Oke. Kan mereka PT lebih keras ya. Iya. Tapi berarti kalau ada orang seperti itu menghubungimu langsung ke Instagram juga? Oh boleh, dengan senang hati. Apalagi sebentar lagi nih 2 tahun lagi ada pemilu. Nah, Mbak Weni ini pasti akan butuh banyak sekali dana untuk modalin bikin baliho, spanduk dan sebagainya. Nah itu kayaknya bikin konten beda lagi nanti. Oh beda ya. Oke, terima kasih dan untuk kalian semua tetap saksikan Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan tamu-tamu luar biasa lainnya. Because this is your tools to feed your soul. Mbak Wen, terima kasih ya, dan terima kasih semuanya.